Kembali lagi di Mata Hobi dan Gadget. Kali ini kita akan unboxing sekaligus hands-on smartphone terbaru dari Asus, yaitu ROG Phone 3. Sekedar informasi, Asus Indonesia telah mengkonfirmasi kalau smartphone ini sudah bisa dibeli dengan harga 10 juta dengan versi standar, yaitu dengan RAM 8 GB dan internal memori 128 GB. Sedangkan yang kami miliki mempunyai RAM sebesar 12 GB dengan internal 512 GB. Oke, sebelum kita unboxing, kita lihat dulu bagian luar dari boxnya ini. Di sini ada logo dari Asus ROG Phone-nya itu sendiri, dan katanya untuk yang versi spesial ini, jika kita sorot di sini pas sama smartphone-nya, dia ada kayak hologram gitu. Terus di bagian sininya terdapat bacaan Tencent Game, yang artinya produk ini bukan resmi dari Indonesia. Terus di bagian sininya ada email, ada informasi tentang RAM, terus ada bahasa Cina yang lainnya. Oke. Terus yang lainnya nggak ada lagi, cuman kayak ciri khasnya Asus aja ya, ROG Phone-nya lagi. Sekarang kita langsung buka aja si boxnya ini. Kita mulai unboxing ya. Oke. Pertama kita ke box yang besar dulu. Di sini terdapat satu device. Kita buka. Nah, ini kita dapat Aeroactive Cooler yang sedikit sama seri keduanya. Yang membedakan ialah dia bisa jadi stand. Oke. Terus kita buka lagi. Terus kita dapat case yang fleksibel, terus tipis ya, fleksibel terus tipis. Oke. Dan ini untuk seri ketiga. Terus kita buka. Oke, di sini ada SIM tray buat ngebuka SIM cardnya, dan ada aksen kayak logonya ROG itu sendiri. Oke. Terus ada tempelan email, terus entah lainnya apa, bahasa Cina. Ini juga bahasa Cina. Republic of Gamers bekerja sama dengan Tencent. Oke, user guide. Oke, terus ada apa lagi? Terus ada lagi kepala charger yang bisa sampai 30 watt maksimalnya. Terus kabel data yang sama seperti seri sebelumnya, Type-C to Type-C. Oke. Terus kabel datanya ini ciri khasnya si Asus ROG Phone ini braided. Sekarang juga Asus ROG Phone seri 3 ini ada USB Type-C to converter jack 3,5 mm. Jadi kayaknya dia udah nggak ada jack 3,5 nya ya. Terus ini ini karetnya buat penutup USB Type-C nya, dapat masing-masing 2. Di sini smartphone-nya di sini. Kita buka, ambil smartphone-nya. Oke, kita buka smartphone-nya. Sebelum kita nyalain, kita lihat dulu sisi-sisi dari smartphone-nya ini sendiri.
Di bagian atas ada mic. Terus ini garis antena nih. Di sisi samping kanan ada tulisan ROG sama ROG. Kayaknya ini buat R1L1 nih. Terus ada volume rocker, kliki volume rockernya. Terus ada tombol power, ada aksen warna merahnya. Terus ada lagi mic 1, 2, udah ada 2 mic. Kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ada lagi aksen dari antenanya lagi. Terus ada mic-nya lagi, udah ada 3 mic-nya. Terus ada port USB Type-C. Kita ke bagian sisi kirinya. Di bagian sisi kirinya ada SIM tray. Kita colok buat ngecek. Dia bisa untuk 2 SIM card, tapi nggak bisa buat micro SD. Jadi cuman SIM card aja, nggak hybrid. Terus ini juga ada yang ditutup sama seal. Kita lihat ditutupnya. Kayaknya sih sama kayak seri sebelumnya ya. Oke, kita buka. Terdapat 2 buah port, tapi yang satu ini nggak boleh dikonekin ya. Jadi cuman yang sebelah sini aja yang bisa dipakein port Type-C untuk ngecharge ataupun untuk converter ke jack 3,5 mm. Oke, kita tutup lagi. Soalnya ngeri masuk angin. Terus kita ke bagian belakangnya. Di sisi belakangnya terdapat 3 konfigurasi kamera, yaitu 64, 32, dan 16 dengan 2 flash LED. Terdapat juga 1 mic lagi. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5 mic. Cover belakangnya ini terbuat dari kaca. Terus ada logonya lagi dan ini bisa nyala. Sekarang kita ke bagian depan. Layarnya mempunyai bentang 6,59 inci. Terus di depan di atasnya ini terdapat 1 buah kamera lagi. Terus di bagian atasnya terdapat speaker grill. Di bagian bawahnya juga speaker grill. Jadi dia udah stereo speakernya. Terus kita nyalain aja smartphone-nya. Sepertinya saya butuh sedikit waktu untuk mengkonfigurasi si smartphone-nya ini. Nah, ini udah selesai kita setup. Terus kalau secara keseluruhan tampilan dari softwarenya ini masih sama seperti seri terdahulu. Yang membedakan adalah yang pertama ialah kita lihat di bagian shortcutnya dia terdapat refresh rate. Refresh rate terbaru dari si ROG Phone 3 ini bisa sampai 144 Hz. Oke, terus kita ke bagian sistem. About phone. Di ROG Phone 2 itu tetap dia masih Android-nya 9. Sepertinya emang agak sulit buat mengkustomisasi Android version 9 ke 10 dengan tampilan ROG Phone. Dengan kustomisasi ROG Phone, maka di ROG Phone 3 ini dia langsung Android 10. Terus kita lihat benchmarknya. Di benchmark ini kita bisa lihat ada informasi tentang si ROG Phone 3 seri tertinggi yang kita punya. Hasil benchmark dari Asus ROG Phone 3 ini sebesar 644.000. Sekitar 644.000. Ini versi paling tinggi. Oke. Kita lihat di ranking. Nah, si ROG Phone 3 ini menduduki posisi pertama dari
AnTuTu Benchmark. Di bawahnya ada ROG Phone 3 juga. Sebenarnya ini sama ya. Terus posisi selanjutnya di bawahnya lagi ada OnePlus 8 Pro. Terus selanjutnya ada Oppo Find X2 dan lain-lain ya. Sekarang kita lihat gimana sih hasil foto dari kamera si smartphone ini. Oke. Yang pertama kita coba dia bisa potret, bisa juga sedikit lebih lega ya, wide. Bisa potret, bisa juga wide. Terus kita lihat hasil kamera depannya. Nggak buruk, dan menurut pribadi sih banyak improve dari kamera seri terdahulunya. Kurang lengkap rasanya kalau kita hands on ini tanpa coba main gamenya. Sekarang kita coba main gamenya dengan Aero Active Cooler. Sebelum kita ke gamenya, kita aktifin dulu armor crate-nya. Kita cek belakangnya dulu. Aktif ya. Ya udah aktif. Pertama kita coba nggak pertama sih. Kita langsung coba main game di PUBG Mobile. Karena di PUBG Mobile ini kita bisa tahu si refresh rate-nya itu berguna atau enggak. Keren. X mode-nya aktif. Apa ini? Suara speakernya ini keren sekali sih. Bisa macam gitu. Dan jernih lagi. Kalau dirasain dari sensitivitas touchscreen-nya itu mulus sekali ya gerakannya ya. New Erangel, New Era. Itu kayak brand ya, New Era. Oke. Terus kita ke grafik. Ini yang tadi kita mau infoin ya. Dia udah bisa 90 fps dengan grafik smooth. Terus di balance dia bisa ekstrim, HD dia bisa ekstrim, HDR juga dia bisa ekstrim, terus Ultra HD dia cuman bisa ultra. Sebenarnya sih Ultra HD ini semua juga cuman bisa sampai di ultra. Cuman yang menarik di sini itu tadi grafik smooth dengan 90 fps. Biasanya tuh paling mentok grafik smooth cuman bisa di ekstrim. Terus di sini ada lagi air trigger. Nah, air trigger ini R1 L1-nya dari smartphone ini ya. Jadi kita bisa ini nyari di mana aja. Air triggernya satu bisa buat nembak, satu buat ngeker. Ini suaranya kurang gede. Oke. Nah, ini 90 fps nih. Pergerakannya dia beda sekali ya. Si karakter yang kita pilih ini mulai dari lari itu halus banget cara dia lari. Terus touch sensingnya juga halus. Oke, turun. Ya, turun. Nggak bisa turun. Air trigger. Kayaknya mesti setting air trigger. Ini merahnya ke sini. Oke. Oke dah.
Oke. Kesimpulannya ialah, yang pertama, touch sensing dari handphone ini memiliki respon rate hingga 270 Hz. Yang kedua, di game PUBG Mobile terdapat opsi 90 Hz di grafik smooth, yang mana lebih tinggi daripada ekstrim. Yang ketiga, kami merekomendasikan bagi teman-teman yang mempunyai Asus ROG Phone 3 ini memiliki sekaligus menggunakan Aeroactive coolernya saat bermain game, karena itu bisa membantu kenyamanan sekaligus performa dari smartphone ini sendiri. Oke, sekian unboxing dan hands-on dari kami. Semoga bermanfaat, memberikan informasi dan menjadikan referensi untuk sobat Mata Hobi dan Gadget. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam Mata Hobi dan Gadget.